Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini diambil di dalam Ibrani 7 ayat 1-10 dengan judul perikop Kristus dan Melkisedek. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut perpuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut perpuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang telah rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Bapak Ibu Saudara, Melkisedek adalah Raja Negeri Salem yang disebut sebagai Imam Allah yang Maha Tinggi dan tercatat di dalam Kejadian 14 ayat 18-20 sebagai seorang yang memberikan berkat kepada Abraham. Pada Ibrani 7 ayat 3 kita melihat bahwa penulis Ibrani menggambarkan Melkisedek sebagai seseorang yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Namun meskipun Melkisedek bukan berasal dari keturunan suku Lewi, Abraham memberikan perpuluhan dari yang didapat setelah mengalahkan Kedorlaomer kepada Melkisedek. Hal ini sebenarnya sangat bertentangan dengan kebiasaan pada zaman dahulu, di mana persepuluhan biasanya diberikan kepada para imam dari suku Lewi. Saudara, status keimaman Melkisedek merupakan penggambaran Kristus sebagai imam besar agung pada zaman Perjanjian Baru. Melkisedek juga yang tidak berasal dari keturunan Imam Lewi namun diberikan penghormatan oleh Abraham. Dengan demikian, Melkisedek menggambarkan Kristus sebenarnya yang layak untuk diberikan penghormatan tertinggi oleh setiap kita sebagai umatnya. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita tentang Kristus yang layak mendapatkan penghormatan dari setiap kita, terutama karena ia adalah imam besar agung. Tidak hanya itu, ia juga adalah pengantara antara kita dengan Allah. Dengan demikian, mari tetap prioritaskan Allah, mari tetap prioritaskan segala jalan-jalannya di dalam kehidupan kita sebagai wujud penghormatan kepada keimaman Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari juga setiap kita memprioritaskan Allah dengan melakukan semua yang Dia perintahkan untuk kita lakukan tanpa mengkompromikannya hanya untuk kesenangan sesaat. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara,
Kristus lebih tinggi dari Melkisedek yang menerima penghormatan tertinggi dari Abraham. Dan karena itu, bukankah kita terlebih lagi harus memberikan seluruh penghormatan kita melalui pengabdian diri kita kepadanya? Dan apakah kita telah memberikan seluruh penghormatan kita, seluruh pengabdian diri kita kepada Kristus? Mari senantiasa memberikan penghormatan kita kepadanya setiap saat. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Dan terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena kasih-Mu, karena karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari jadikan kami umat-Mu yang menghormati keimaman-Mu dalam kehidupan kami. Mari ajar kami untuk menghormati Engkau di dalam setiap tingkah laku, dalam setiap hal yang kami kerjakan, di dalam tugas tanggung jawab yang kami kerjakan Tuhan, sehingga kami rindu bahwa Engkau senantiasa dipermuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Namun serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya Engkau akan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.